Baik saya di penjara, baik saya ditindas, walaupun saya difitnah, saya tetap bersuka cita karena saya tahu bahwa jika roh Allah pada saya, maka dalam segala penderitaan apapun saya tetap bersuka cita. Itu yang ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Nah, paham ya? Jadi nggak ada tuh istilah roh wewe gombel, tapi lebih bagus kamu cari di mana ada tempat hujan yang sedang hujan, kamu buru-buru berdiri di bawah hujan itu supaya setan dan dosamu diampuni Allah. Begitu. Nah, itu kan yang tertulis dalam Al-Anfal 11. Setan itu ada dalam dirimu, kamu harus bersihkan dengan cara dihujani oleh air hujan dari langit. Astagfirullahaladzim. Dongeng kok dipercaya sebagai ajaran Allah? Oh, Gus, berarti orang gila itu memiliki roh Allah dong. Mereka bersuka cita terus loh, walaupun dimanapun. Mereka di toilet tetap ketawa, di halte tetap ketawa, nggak pakai baju pun tetap tertawa. Berarti mereka memiliki roh Yesus dong. Nah, kalau seandainya kamu katakan cara membedakannya adalah hal yang membuat sukacita, maka Sai Baba itu bersama roh Yesus ya, atau Ning Siti Nampi, atau jangan-jangan orang Buddha, patung Buddha juga memiliki roh Yesus, karena orang Buddha merasakan kenikmatan luar biasa ketika menjadi orang Buddha. Gimana itu, Gus? Nah, yang anehnya gini, Gus, Tuhan kamu kan bentuknya kan roh gitu kan. Nah, iblis kan juga roh, malaikat juga roh. Apa nggak pernah ketukar-tukar gitu ya? Pas turun-turun atau ketemu dengan manusia gitu kan, nyamar gitu kan? Apa nggak khawatir kalian kalau kalian salah nyembah gitu? Kalian pikir nyembah Yesus, nggak taunya tahu-tahu roh gombel lagi yang disembah. Soalnya kan di kitabmu kan ada pernyataannya bahwa iblis mampu juga berubah menjadi terang kan. Hati-hati loh Gus, takutnya kamu itu nyembah wewe gombel. Beneran, aku takut aja, kasihan aja kamu ditipu sama iblis, karena kan kamu menyembah roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, untuk season debat kali ini kita tampilkan perdebatan panas antara Rifa MOW TV versus Pendeta Agus Yulia. Sebelum kita ikuti perdebatannya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan para sahabat di dalam mendukung channel-channel Kristolog, channel Muslim, channel dakwah, karena dengan dukungan Anda adalah bentuk partisipasi Anda di dalam ikut serta menanggulangi pemurtadan, terutama untuk membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang dilancarkan oleh misionaris. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk perdebatan selengkapnya mari kita simak videonya. Ya, dia berkali-kali membantah klaimnya sendiri. Yang pertama, dia katakan ketika nanti di surga itu tidak ada kelamin, kata dia kan. Padahal Yesus naik ke surga pakai kelamin. Yang kedua, tidak ada nafsu di surga. Padahal Yesus mengatakan bahwa nabi-nabi itu akan makan di meja makan. Artinya nabi-nabi ada makan, jadi ada nafsu nanti gitu kan. Lalu dia bilang, dia mengutip hadis bahwa tidak ada kawin-mengawin ketika hari kebangkitan. Ya iyalah. Masa ketika Allah membangkitkan kita semua, kita kawin mengawin, orang kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, dia mengutip ayat itu, dia tidak mengerti bahwa ada proses-proses yang akan dihadapi setelah mati nanti. Ketika kita dibangkitkan, kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Lalu kita akan mendapatkan apa yang kita perbuat. Jika memang banyak amal baik kita, maka insya Allah kita akan ke surga. Jika ternyata perbuatan buruk kita yang lebih banyak, maka kita bertanggung jawab ke neraka gitu. Nah, lalu Tante Uti mengatakan, oh tidak ada mendapatkan dia mengutip 72 bidadari, sementara di Al-Quran sendiri tidak ada 72 bidadari itu begitu. Dan
umat Islam akan bertemu dengan mereka, dengan siapapun yang mereka cintai di surga nanti. Dan Tante Uti lupa bahwa surga umat Islam itu bukan surga tempat maniak seks gitu kan. Jadi kerjaannya cuman berhubungan badan aja, enggak lah. Orang-orang seperti itu justru tidak akan masuk surga. Orang yang otaknya hanya selangkangan saja justru tidak akan masuk surga. Maka Tante Uti ini nggak tahu kalau orang-orang yang masuk surga itu justru orang-orang yang mampu menahan dirinya. Dia suka berpuasa Senin Kamis, orang yang menjalankan sunnah, kemudian orang yang mampu menahan matanya dari melihat punya orang lain, kemudian mampu berbuat baik kepada istrinya. Bagaimana seorang suami itu tega berhubungan badan terus dengan istrinya sementara dia tahu dia memiliki kasih sayang kepada istrinya? Kan artinya mereka yang hanya memikirkan selangkangan gitu. Nah, perkara surga, bahkan Yesus sendiri berkata, jangan sentuh aku dulu, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu. Artinya ada pertemuan lagi dengan Maria Magdalena nanti Yesus gitu. Bahkan kan di dalam dead scroll ya, naskah Laut Mati kan, Barbara Tering kan seorang yang memang sudah menyelidiki memberikan statement bahwa Yesus adalah orang yang pernah menikah gitu. Nah, tapi ya sudahlah gitu, ya sudahlah, saya tidak peduli dengan pemahaman Tante Uti. Yang jelas dia berkali-kali membantah klaimnya sendiri. Saya hanya membacakan ayat-ayat dia ke dia gitu. Nah, kalau dia menolak ayat Matius 19:29 bahwa pengikut Yesus akan mendapatkan 100 kali lipat dari apa yang ditinggalkannya, itu urusan dia. Tapi dia anehnya menerima ayat-ayat yang tertulis begitu saja seperti aku dan Bapa satu, dia makan mentah-mentah. Giliran ayat Matius 19:29 versi King James dia tolak. Dan anehnya versi King James ini ada wife-nya, tapi di LAI tidak ada wife-nya gitu. Jadi ada yang berupaya untuk menghilangkan hal ini gitu. Dan ini aneh sekali kan, ketika ada versi King James-nya ada tulisan wife, sementara yang di LAI tidak ada wife-nya lagi gitu. Mungkin karena mereka takut ketahuan bahwa ternyata nanti di surga itu mereka ada proses kawin mengawin. Menarik sih bahasannya, ulasannya menarik dari Ustadzah. Dan kalau selama ini saya mencermati gitu ya, saya mencermati obrolan mereka itu, fan-fan mereka gitu, seolah-olah memang yang mereka pahami itu adalah manusia itu cuman lahir, hidup, mati, bangkit ke surga. Itu di dalam pemahaman agama mereka. Karena apa? Mereka tidak mengenal itu hari penghisapan, ditimbang amal baik, ditimbang amal buruk, terus di titian sirot, di alam barzah, menerima buku amal. Itu mereka tidak mengenal itu, karena di dalam keyakinan mereka bahwa mereka ya sudah diselamatkan, ketika mati akan langsung naik ke surga dan tidak menunggu hari kebangkitan. Justru itulah kenapa mereka seringkali berdoa untuk saudara-saudara mereka yang sudah meninggal gitu ya, untuk ayah mereka, ibu mereka, atau saudara yang lain yang telah meninggal. Mereka menyebutnya bahwa mereka mendoakan untuk ayah yang ada di surga, untuk ibu yang ada di surga, untuk adikku yang ada di surga. Mereka selalu menyebut seperti itu. Dan keyakinan mereka ya memang yang sudah mati itu sudah langsung ada di surga. Seperti itu, doktrin mereka seperti itu gitu Ustazah. Itu dari yang selama ini saya simpulkan memang seperti itu. Jadi nggak heran kalau si Ibu Uti itu punya pendapat seperti itu ya, nggak heran. Tapi ya kenapa kok sulit banget dipahamkan gitu loh? Apa karena memang sudah tertutup, atau tertutupi oleh gengsi, atau tertutupi oleh perpuluhan? Saya juga nggak tahu juga.
Justru doktrin seperti itu menyatakan bahwa Tuhan itu tidak maha adil dan membantah pernyataan Yesus yang mengatakan kamu akan mendapatkan apa yang kamu buat, gitu kan. Ada ayatnya, di ayat mereka semua sebenarnya tertera semua pernyataan Yesus. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu lakukan, apa perbuatan kamu akan dibalas setimpal, gitu. Bahkan masalah penghisapan sebenarnya sudah ada ayatnya tertulis, tapi mereka tidak memahami itu. Sebagaimana kamu menghakimi di dunia, kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai di dunia akan diukurkan kepadamu. Ukuran apa yang dimaksud dengan oleh Yesus? Ya timbangan amal. Mana mungkin termometer? Masa termometer nanti mau diukurkan kepada manusia ketika hari kebangkitan? Jadi, dan lagi pula Yesus pernah berkata seperti ini, cobalah kalian masuk ke pintu sempit itu, gitu kan. Tidak ada yang selamat, kata Yesus. Dan ingatlah, manusia akan menyeberangi Siratal Mustaqim. Apa Siratal Mustaqim? Jembatan Siratal Mustaqim yang sangat sulit untuk dilalui, sempit, licin, kecil, bahkan ibaratkan rambut yang dipotong menjadi 7. Kan Yesus juga berkata seperti itu. Banyakkah yang selamat, guru? Kata muridnya. Lalu berkata, cobalah kalian lalui pintu sempit itu. Maka tidak ada, di dalam Lukas itu ada ayat itu, tidak ada kan yang selamat. Ya memang seperti itu pernyataan Yesus, dan sudah mengajarkan bagaimana tentang kerajaan surga. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini sudah menceritakan tentang proses-proses penghisapan nanti. Di hari kebangkitan memang tidak ada kawin mengawin. Bagaimana mau kawin orang kita dibangkitkan nanti mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, lalu Yesus katakan lagi, sebagaimana kamu menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai di dunia akan diukurkan kepadamu. Nah, kita akan ditimbang nanti, bukan berat badan kita yang ditimbang, tapi seberapa banyak amalan kita, gitu. Nah, dan amalan ini bukan berarti amalannya sebanyak apa dia yang masuk surga, tidak, tapi seberat apa. Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah lazim itu lebih berat terkadang daripada sedekah yang 1 miliar tapi dilakukan karena ria. Makanya timbangan Allah itulah seadil-adilnya timbangan, gitu. Jadi mereka nggak paham ini. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka akan menjadi roh. Sementara Yesus berkata, potonglah tanganmu atau congkellah matamu apabila akan menyebabkan perbuatan buruk. Karena lebih baik bagi kamu tidak memiliki anggota badan yang lengkap, ya kurang lebih ayatnya seperti itu, daripada tubuhmu lengkap ini berbuat dosa, daripada tubuhmu yang lengkap dicampakkan ke dalam neraka. Artinya sudah dikatakan Yesus bahwa nanti kita dibangkitkan itu dengan tubuh yang utuh, karena nanti ke neraka pun tubuh kita utuh. Nanti utuh itu utuh ya, seutuh-utuhnya. Ini yang akan yang akan kita hadapi. Yesus sudah katakan itu, gitu, tapi diprintir sama mereka para penyesat. Yesus sudah katakan, nanti daripada congkel matamu daripada menyebabkan maksiat, potong tanganmu, potong silang tanganmu kalau akan menyebabkan dosa, karena lebih baik bagimu cacat di dunia daripada, gitu kan, seluruh tubuhmu yang utuh itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Nah, jadi bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka itu dibangkitkan dengan roh, gitu, sedangkan pemahaman mereka Tuhan itu roh saja sudah salah. Mana ada roh Tuhan melayang-layang, ruah itu artinya adalah roh Tuhan atau Tuhan itu berupa roh. Orang Yahudi tidak memahami itu, kan mereka yang memiliki kitab Tanakh. Bahkan kalau translate-nya di dalam kitab Tanakh itu angin dari Tuhan. Dan orang-orang Yahudi tidak meyakini bahwa Tuhan itu roh. Mereka saja yang meyakini Tuhan itu roh. Makanya kenapa Paulus mengatakan menyembah Yesus itu dalam keadaan roh, karena dia mau meniadakan hukum-hukum yang berat seperti dikhitan, berzakat, bersujud, dan dia mau melakukan ibadah yang versi dia, yaitu rohani, gitu. Kalau rohani ini kan perbuatan kasihilah musuhmu, terus sunat juga rohani, kecuali perpuluhan nggak boleh rohani, jasmani itu rugi pendeta nanti. Lu gobloknya, ampun. Nah, ayo kita bahas surat Al-Fat 28-29. Tunjukkan persona dongo lo. Ayo.
Apalah kamu nih Agus. Udahlah, kalau mau bahas yang penting-penting. Kamu nggak akan paham Al-Quran, karena yang pertama Al-Quran itu di dalam surah Al-Waqiah dikhususkan untuk orang-orang yang bersuci. Salah satunya adalah orang-orang yang fitrah. Fitrah artinya orang-orang yang tak berkulub atau orang-orang yang tidak pernah makan babi ngok. Karena kata Yesus, janganlah engkau berikan benda suci kepada anjing dan babi, karena mereka akan menginjak-injaknya. Setelah diinjak, mereka akan menyerang kamu. Jadi nggak perlu saya ini membahas Al-Quran dengan pemakan ngok dan guguk gitu loh. Kalau mau membahas apa yang kau imani saja kau bahas. Kau kan tidak mengimani Muhammad SAW sebagai nabi. Ngapain kau harus ngurus Al-Quran? Kalau aku percaya sama kata Yesus. Contoh Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Percaya saya. Wong Yesus kan nabi saya. Nah, Musa nabi saya. Iya, hukum Torah itu dibatalkan gak sama Muslim? Oh, gak ada. Kami menjalankan perintah Tuhan. Contoh, mata balas mata, nyawa balas nyawa, masih berlaku sampai sekarang. Kisos. Apalagi masalah apa ya? Bersunat. Ibrahim disunat, kami mengikutinya. Jadi ajaran yang sudah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu oleh Allah, kami mengikutinya. Kamu mau belajar mau mengartikan Al-Quran disunat aja nggak bisa. Orang yang nggak suci itu nggak akan mampu memahami Al-Quran gitu. Gus, aku mau tanya sama kamu, gimana sih cara kamu membedakan antara roh Yesus dengan roh wewe gombel atau roh sundal bolong? Karena kan kata Yesus kan ada nubuatan nih. Kalau ada yang mengaku-ngaku di sini Mesias, di situ Mesias, maka jangan kau percaya, kata Yesus. Tapi kamu lihat nggak sih di konten-konten Kristen manuk berbulu bahwa banyak yang mengaku bahwa mereka bertemu dengan Yesus. Nah, pertanyaan saya, kamu percaya nggak sih kalau itu Yesus beneran, atau jangan-jangan Suketi, atau jangan-jangan itu wewe gombel gitu kan? Karena kan di dalam kitabmu iblis juga mampu menyamar menjadi terang gitu kan. Gus, kamu percaya nggak sih Gus murtadin itu ketemu dengan Yesus? Itu gampang Bu, baca tuh Yohanes 8:44-45. Roh Allah itu selalu memberi damai sejahtera dan memberi kelimpahan. Kelimpahan dalam apa? Nah, kelimpahan sukacita Bu. Baik saya di penjara, baik saya ditindas, walaupun saya difitnah, saya tetap bersukacita karena saya tahu bahwa jika roh Allah ada pada saya, maka dalam segala penderitaan apapun saya tetap bersukacita. Itu yang ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Nah, paham ya? Jadi nggak ada tuh istilah roh wewe gombel, tapi lebih bagus kamu cari di mana ada tempat hujan yang sedang hujan, kamu buru-buru berdiri di bawah hujan itu supaya setan dan dosamu diampuni Allah. Begitu. Nah, itu kan yang tertulis dalam Al-Anfal 11. Setan itu ada dalam dirimu, kamu harus bersihkan dengan cara dihujani oleh air hujan dari langit. Astagfirullahaladzim. Dongeng kok dipercaya sebagai ajaran Allah. Gus, berarti orang gila itu memiliki roh Allah dong. Mereka bersuka cita terus loh, walaupun dimanapun. Mereka di toilet tetap ketawa, di halte tetap ketawa, nggak pakai baju pun tetap tertawa. Berarti mereka memiliki roh Yesus dong. Nah, kalau seandainya kamu katakan cara membedakannya adalah hal yang membuat sukacita, maka Sai Baba itu bersama roh Yesus ya, atau Ning Siti Nampi, atau jangan-jangan orang Buddha, patung Buddha juga memiliki roh Yesus, karena orang Buddha merasakan kenikmatan luar biasa ketika menjadi orang Buddha. Gimana itu Gus? Nah, yang anehnya gini Gus,
Tuhan kamu kan bentuknya kan roh gitu kan. Nah, iblis kan juga roh, malaikat juga roh. Apa nggak pernah ketukar-tukar gitu ya? Pas turun-turun atau ketemu dengan manusia gitu kan, nyamar gitu kan. Apa nggak khawatir kalian kalau kalian salah nyembah gitu? Kalian pikir nyembah Yesus, nggak taunya tahu-tahu roh wewe gombel lagi yang disembah. Soalnya kan di kitabmu kan ada pernyataannya bahwa iblis mampu juga berubah menjadi terang kan. Hati-hati loh Gus, takutnya kamu itu nyembah wewe gombel. Oh, beneran, aku takut aja, kasihan aja kamu ditipu sama iblis karena kan kamu menyembah roh. Oh, orang gila yang macam mana, Bu? Yang pasti tuh yang orang gila titiknya disunatkan. Nah, itu dari kalangan kalian. Nah, jangan malu untuk mengaku ya. Saya hanya menjawab statement kamu. Kan saya bertanya bagaimana cara membedakan roh Yesus dengan roh hantu. Lalu kamu jawab, ya gampang Bu. Roh Yesus itu membawa kedamaian dan membawa kebahagiaan, walaupun di penjara tetap bahagia. Nah, orang gila kan semuanya bahagia, nggak ada yang sedih kan, ketawa terus kan mereka. Mau nggak pakai baju tetap ketawa, mau dilempari orang pun tetap ketawa. Apakah mereka bersama dengan Yesus? Atau jangan-jangan mereka memiliki roh Yesus, Gus? Ya kan saya udah jelaskan. Orang gila yang happy-happy itu biasanya kontaknya bersunat kan. Itu kan dari kalangan kalian. Lu mau ngomong apa lagi, J? Aku belum pernah ngelihat Agus orang gila gimana burungnya. Bukan kerjaan aku juga ngintipin burung orang gila. Tapi Tuhan kamu yang jelaskan disunat, Gus. Jadi kalau saranku, coba kamu cari itu sisa kulitnya itu. Lumayan buat jimat kamu loh, Gus. Atau nanti kamu lelang kan, lelang gitu, banyak yang mau beli. Paulus Franciscus pasti itu. Sedangkan makamnya aja, gara-gara menyelamatkan makamnya, perang salib terjadi. Apalagi kalau kulup Yesus ditemukan, Gus, itu kan 100% Tuhan, pasti kekal lah, Gus. Coba kamu cari dulu sampai dapat. Oh ya Gus, ngomong-ngomong Gus, pertanyaan saya selanjutnya, apakah Tuhan dengan iblis itu berteman ya Gus? Kok kompak gitu melakukan penyalipan kepada Yesus? Aku tuh kadang-kadang bingung deh dengan Kristen. Ya, buktinya kan orang gila di jalanan banyak, Bu, yang telanjang. Nah, Anda mau bertaki apa lagi? Hubungannya orang gila yang bertelanjang apa dengan saya, Gus? Dan hubungannya dengan takiyah apa, Gus? Saya nggak ngerti deh. Kan tadi kamu bilang, saya cuma bertanya. Pertanyaan ini kan wajar saya pertanyakan, karena kan kamu meyakini Tuhan kamu itu kan roh. Nah, kan banyak tuh murtadin mengatakan bertemu Yesus gitu. Apakah Yesus yang ditemui mereka itu bentuk daging atau roh gitu? Kalau bentuk daging artinya Yesus sudah turun yang kedua kalinya, ya kan? Kalau berbentuk roh artinya murtadin ini mengetahui perbedaan antara roh Yesus dan roh iblis. Nah, bagaimana cara membedakannya, Agus? Itu aja sih pertanyaan aku mah gampang. Pertanyaan receh lah sebenarnya. Mungkin kalian umat Kristen kan sebagai pemilik Roh Kudus pasti tahu lah cara membedakannya. Gimana sih Gus caranya membedakan roh Yesus dengan roh iblis? Gus, satu lagi pertanyaan saya Gus tentang Kristen Gus. Kata Tante Uti nanti kalian itu nggak punya kelamin lagi, benar nggak Gus? Kalian kalau udah mati terus jadi malaikat terus nggak punya kelamin, maksudnya kelaminnya ditiadakan atau gimana Gus? Berarti kosong gitu aja, maksudnya polos gitu aja gitu ya Gus? Berarti Tuhanmu cabul ya Gus? Kan dia yang mengatakan hal-hal cabul di dalam kitabmu, kan itu firman Tuhan kan? Berarti Tuhan ketika mengatakan kelamin sebesar punya keledai pancaran seperti kuda, berarti dia cabul. Kok nggak ada yang lain perumpamaannya? Kenapa harus kelamin perumpamaannya?
Masa Tuhan harus menyebutkan kelamin yang seperti punya keledai dan pancaran seperti kuda? Berarti Tuhan mau cabul dong, Gus. Nah, itu dia, itu baru pertanyaan pintar, Bu. Nah, oke. Tahu kenapa dituliskan semua yang cabul itu? Supaya manusia tidak bisa berdalih lagi bahwa mereka melakukannya itu tanpa mengetahui, sebab sudah dituliskan setiap pesundal apa akibatnya dan setiap pezina apa akibatnya, sehingga mereka tidak bisa berdalih lagi, saya tidak tahu. Anda paham? Makasih ya Gus jawabannya. Oke. Berarti Tuhan kamu menyukai perumpamaan kelamin-kelaminan dong. Dia menceritakan tentang kelamin, menyingkapkan aurat putri Sion. Kayaknya dia suka dengan hal-hal berbau kayak gitu-gitu deh. Soalnya kalau di dalam kitab kamu sekitar 350-an tuh ayat-ayat persundalan gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika di dalam hukum imamat, orang-orang yang berzina akan dihukum mati oleh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menghukum mati Daud yang berzina dengan istri orang? Bahkan di dalam kitab kamu, Daud itu termasuk orang yang benar menurut Tuhan. Coba jawab, Agus. Masih juga nggak ngerti ya. Ya, anak gua udah nikah belum? Ampun deh, lu aja kali yang pengen cabuli anak tetangga lu. Sunnah bos, baca tuh Al-Mu'minun ayat 5-8. Agus, kamu selesaikan sama saya lah dialognya. Gimana sih Agus? Kamu katakan Tuhan itu tidak menyukai perzinahan. Saya percaya itu. Bahkan di dalam imamat, orang yang berzina itu akan mati dihukum oleh Tuhan. Nah, tapi kenapa Daud yang mengintip Batseba mandi kemudian berzina, kenapa tidak dimatikan Tuhan, Agus? Kenapa justru anak hasil zinanya yang dimatikan Tuhan? Bahkan Daud di dalam kitabmu tertulis sebagai orang yang melakukan pekerjaan benar. Kenapa Tuhan seperti itu, Agus? Agus, jawablah Gus. Katanya kamu pintar. Gimana sih Gus? Agus. Ya bukan begitu, Bu. Nah, sekarang Anda kata nih, kalau itu tidak dituliskan dan bagaimana akhir hidup mereka, tentu orang menganggap remeh itu berzina. Bahkan Yesus tambahkan lagi, barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina. Artinya apa? Satu, kita runut balik ke perjanjian lama. Menikah itu harus satu, ada mak comblang yang memeriksa keluarga dari lawan jenis. Jika sudah cocok, baru mak comblang itu ajak makan si pasangan lawan jenis. Sudah cocok, tahu syarat mereka minta, baru kabarkan pada yang laki-laki yang menyuruh dia. Nah, baru itu dilaksanakan. Itu terulang berkali-kali, Bu. Itu coba kita baca waktu pencarian istri buat Ishak, Yakub, dan juga yang lainnya seperti Musa. Semua itu ada mak comblangnya. Makanya itu emang kalau di zaman modern begini, lewat chat bisa langsung jadi kawin dan cerai. Sebab kalian pikir nggak cocok, ya sudah. Tapi itu tidak tertulis dalam Alkitab. Tuhan menciptakan satu orang laki, satu orang perempuan. Paulus berkata, sebab tidak ada laki-laki diciptakan, tetapi karena perempuan. Nah, perempuan diciptakan dari laki-laki. Jadinya di dalam Tuhan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Itu nyata. Jadinya dunia ini harus laki dan perempuan menikah, menurunkan keturunan ilahi. Itu yang ditulis dalam Malaiki. Jadinya kalau orang sudah menikah, kemungkinan kecil dia untuk berzina jika di dalam keluarganya itu ada keterbukaan, saling berkomunikasi, saling memuji, saling menghargai,
tidak mungkin mereka akan selingkuh ataupun berzina. Begitu. Saya sebenarnya tidak bertanya hal seperti yang kamu jelaskan. Saya tidak mengerti kamu menjelaskan masalah ta'aruf itu buat apa. Kamu menjelaskan proses pencarian jodoh, dan justru umat Islam melaksanakan itu seperti yang disebut dengan ta'aruf gitu. Artinya kamu mengkonfirmasi bahwa umat Islam mengikuti nabi-nabi terdahulu. Nah, pertanyaan saya adalah korelasi antara ayat-ayat porno di dalam kitabmu yang ada pernyataan tentang alat kelamin lah, segala macam persundalan lah, itu hikmahnya apa? Yang pertama. Dan yang kedua, kalau kamu katakan biar orang tidak berzina, iya, memang Tuhan Bani Israel membencikan barang siapa yang berzina maka dihukum mati. Nah, dan anehnya Agus, Tuhan Bani Israel yang memberikan hukum imamat ini tidak menghukum mati Daud dan Batseba yang berzina ketika Batseba memiliki suami bernama Uria. Bahkan mereka memiliki anak-anaknya yang dihukum mati. Setelah itu mereka punya anak lagi bernama Salomo. Tuhan berkenan kepada Salomo. Nah, kenapa Tuhan seperti ini? Seolah-olah Tuhan dituliskan pelin-pelan oleh orang pembuat kitab Taurat gitu. Nah, dan anehnya lagi di dalam kitabmu tertulis bahwa Daud itu hidup benar di mata Tuhan. Padahal dia kan berzina. Tuhan membenci perzinaan. Nah, korelasinya apa jawaban kamu tentang ta'aruf yang kamu ceritakan itu? Justru kami menjalankannya. Apa korelasinya dengan ayat vulgar dan zina serta perbuatan Daud yang tidak bersalah menurut Tuhan? Gimana itu kamu menjelaskannya sama saya, Gus?